Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah online ini, kita akan membahas mengenai kewenangan dan tindakan hukum pemerintah. Ya, jadi di dalam pembahasan kewenangan dan tindakan hukum pemerintah itu nanti kita akan membahas ada poin asas legalitas dan wewenang pemerintah. Ya. Kemudian bagaimana pengertian dari wewenang pemerintahan dan juga bagaimana sumber dan cara memperoleh wewenang pemerintahan. Kemudian poin selanjutnya mengenai tindakan pemerintahan yang terdiri dari pengertian tindakan pemerintahan, unsur-unsur, macam-macam dan karakteristik tindakan hukum pemerintahan. Untuk pertama dulu mengenai asas legalitas bahwasanya asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan Asas legalitas di dalam hukum administrasi negara, karena di sini kita fokusnya pada hukum administrasi negara Jadi asas legalitas dalam HAN memiliki makna that head posture and the weight is underworpen, bahwa pemerintah tunduk pada undang-undang. Jadi asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang. Jadi dalam asas legalitas ini juga memiliki beberapa aspek yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya yang sudah mengatur. Kemudian aspek formal positif yaitu pemerintah mempunyai kewenangan yang diberikan kepada undang-undang Jadi jika tidak ada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, maka pemerintah juga tidak boleh bertindak Kemudian aspek moral positif, bahwasanya dalam undang-undang itu membuat aturan umum tindakan yang mengikat tindakan pemerintah. Jadi aturan norma-normanya itu semua sudah diatur di dalam perundang-undangan dan itu mengikat tindakan pemerintah Jadi secara normatif, prinsip bahwa semua tindakan pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, berdasarkan pada kewenangan yang sudah dianut kewenangan yang sudah diberikan kepada undang-undang. Jika tidak memiliki kewenangan yang diberikan kepada undang-undang, maka tindakan pemerintah pun juga tidak sah berdasarkan kewenangan itu. Jadi itu intinya. Jadi kemudian mengenai penerapan dari asas legalitas itu sendiri khusus untuk hukum administrasi negara Jadi penerapan asas legalitas itu akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan juga kesamaan perlakuan bahwasanya di Indonesia itu adalah negara yang demokratis tetapi asas legalitas di sini itu punya untuk menyeimbangkan antara demokrasi dan juga aturannya Jadi asas legalitas mencari jalan tengah penentu, yaitu proses demokrasi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan Jadi sehingga penerapan asas legalitas di sini untuk menjamin adanya kepastian hukum dan juga kesamaan perlakuan. Kesamaan perlakuan terjadi karena setiap orang yang berada di dalam situasi seperti yang ditentukan dalam ketentuan undang-undang itu berhak dan berkewajiban untuk berbuat seperti apa yang ditentukan dalam undang-undang. Jadi hak dan kewajibannya seluruhnya sudah
ditentukan kepada undang-undang. Jadi itu asas kesamaan perlakuan ya. Sementara itu kepastian hukum itu akan terjadi karena suatu peraturan dapat membuat semua tindakan yang akan dilakukan pemerintah itu ya dapat diramalkan atau diperkirakan lebih dahulu dengan melihat kepada peraturan-peraturan yang berlaku, maka pada asasnya lalu dapat dilihat atau diharapkan apa yang akan dilakukan oleh aparat pemerintah yang bersangkutan ya. Jadi asas legalitas di sini pun juga memberikan jaminan hukum warga negara terhadap pemerintah ya. Kemudian penyelenggaraan pemerintah berdasarkan pada asas legalitas yang berarti berdasarkan pada perundang-undangan hukum tertulis ya. Di dalam prakteknya ya, bahwasanya hukum tertulis itu memiliki keterbatasan atau kelemahan ya. Bahwasanya hukum tertulis dalam prakteknya itu tidak memadai apalagi di tengah masyarakat yang memiliki tingkat dinamika yang tinggi ya. Oleh sebab itu saya mengutip pendapatnya Bagirmanan yang menyebutkan bahwa adanya kesulitan yang dihadapi oleh hukum tertulis ya. Bahwasanya pertama, hukum sebagai bagian dari kehidupan masyarakat mencakup semua aspek kehidupan yang sangat luas ya dan kompleks sehingga tidak memungkinkan seluruhnya menjelma di dalam peraturan perundang-undangan ya. Jadi seluruh kehidupan yang kompleks di sini tidak menjelma sebagai peraturan perundang-undangan karena membuat sebuah peraturan perundang-undangan itu membutuhkan waktu yang cukup lama, kemudian biayanya juga cukup besar. Misalnya terkait dengan RUU Pertanahan saja itu draftnya itu sudah ada sejak tahun 2016 dan sampai sekarang masih dalam proses pembahasan yang belum disahkan sampai saat ini. Berarti sudah sekitar 4 tahun belum disahkan ya. Artinya proses pembuatan peraturan perundang-undangan itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya, sehingga ini juga menjadi suatu kelemahan di dalam hukum tertulis bahwasanya ya. Yang kedua, peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis sifatnya statis ya, tidak dapat dengan cepat mengikuti gerak pertumbuhan ya, perkembangan dan perubahan dari masyarakat ya. Oleh karena itu, kadang ada peraturan perundang-undangan yang dianggap aus sehingga perlu diamandemen ya. Seperti itu. Misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria ya, karena disahkan 1960 ya, sekarang sudah 2020 itu. Sudah cukup lama sekali ya, sudah 60 tahun ya. Sehingga dianggap undang-undang itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan adanya desakan untuk membuat undang-undang khusus ya, undang-undang khusus yang mengatur tentang agraria, yaitu RUU Pertanahan itu tadi ya. Yang sampai sekarang ini pun juga belum dibahas karena di dalam pembahasannya pun masih ada pro kontra ya, bahwasanya RUU ini dianggap tidak pro rakyat dan sebagainya ya. Jadi memang kepentingan politik, kemudian dinamika politik itu juga sangat menentukan lama tidaknya proses pembuatan dari perundang-undangan itu ya. Ini menjadi suatu kelemahan di dalam hukum tertulis yang ada di Indonesia, sehingga ketika asas legalitas ini tadi memiliki banyak kelemahan ya, sehingga kan di dalam suatu tindakan penyelenggaraan pemerintah ya, itu syaratnya tidak hanya asas legalitas saja ya, tetapi pemerintah melakukan tindakan pemerintah itu harus memiliki syarat efektivitas ya.
Jadi kegiatannya harus mengenai sasaran yang ditetapkan. Jadi lebih kepada orientasinya pada hasilnya, ya. Kemudian legitimitas, yaitu kegiatan administrasi negara itu harus ada keterterimaan publiknya, harus ada pengakuan publiknya. Kemudian yuridikitas, yaitu syarat yang menyatakan bahwa perbuatan para pejabat itu tidak boleh melanggar hukum, ya, terutama hukum-hukum yang ada di atasnya, melanggar ya, peraturan hukum yang sudah ada. Kemudian legalitas, yaitu bahwasanya syarat yang menyatakan bahwa perbuatan atau keputusan administrasi negara tidak boleh dilakukan tanpa dasar undang-undang tertulis dalam arti yang luas. Bila sesuatu dijalankan dengan dalih keadaan darurat, ya, dari darurat itu wajib dibuktikan kemudian. Jika kemudian tidak terbukti, maka perbuatan tersebut dapat digugat di pengadilan. Jadi bahwasanya boleh tindakan pemerintah itu tidak berdasarkan pada perundang-undangan tertulis, ya, itu dalam kondisi, ya, kondisi darurat, ya, dan kedaruratan ini, ya, itu harus dibuktikan, ya. Kemudian juga ketika ada kekosongan hukum, jadi tidak ada hukum yang mengatur, ya, itu nanti boleh pemerintah itu melakukan tindakan, ya, tetapi harus berdasarkan pada kewenangan, karena substansi dari legalitas itu juga berdasarkan pada kewenangan. Kewenangan di sini itu sudah diatur di dalam undang-undang. Jadi pada dasarnya juga tetap merujuk pada peraturan perundang-undangan, meskipun tindakan tersebut berdasarkan kepada kewenangan. Kewenangan yang dimilikinya pun juga diberikan oleh undang-undang. Jadi itu tadi. Kemudian moralitas, ya. Salah satu syarat yang paling diperhatikan oleh masyarakat yaitu moral dan etnik umum maupun kedinasan wajib dijunjung tinggi, ya. Jadi tuh. Kemudian efisiensi, ya. Jadi efisiensi dalam hal sumber daya manusia maupun sumber daya yang lain, ya. Kemudian teknik dan teknologi, jadi setinggi-tingginya wajib dipakai untuk pengembangan dan mempertahankan mutu, ya. Mutu dari tindakan administrasi negara itu tadi. Itu tadi mengenai asas legalitas, ya. Kemudian poin yang kedua membahas mengenai wewenang pemerintah, ya. Jadi meskipun asas legalitas tadi memiliki kelemahan, ya, setiap penyelenggaraan pemerintah harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan pada undang-undang. Jadi substansi asas legalitas adalah kewenangan, ya. Meskipun tadi ada kekosongan hukum, kok tidak ada hukum yang mengatur, ya. Kemudian kembali kepada kewenangannya. Pemerintah diberi kewenangan, ya. Jika memang itu, ya, diperlukan, tindakan itu diperlukan demi kepentingan bersama, ya. Tetapi kewenangan yang diberikan itu tadi tetap berdasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, ya. Wewenang dalam, ya, pengertian wewenang itu sendiri, saya akan mengacu pada ini menurut Tonair, bahwasanya kewenangan pemerintah dalam kaitan dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, ya, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dan juga warga negaranya, ya. Kemudian kewenangan, ya, itu juga berarti kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu tindakan yang dimaksudkan menimbulkan akibat hukum, ya, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum, ya. Jadi kewenangan di sini itu berarti adanya hak dan kewajiban. Berbeda dengan kekuasaan. Jadi wewenang itu tidak sama dengan kekuasaan. Kalau kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, tetapi kalau wewenang itu sekaligus berarti hak dan kewajiban, ya. Misalnya kaitannya dengan otonomi daerah, ya. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur, ya, diri
sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajibannya ya secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Dan kewenangan pemerintah itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi sumber kewenangan itu tetap dari undang-undang. Bagaimana sumber dan cara memperoleh kewenangan itu? Nah, sumber kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Nah, ini berdasarkan oleh H.D. Van Wyk ya. Bahwasanya atribusi pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah. Ya, jadi atribusi di sini itu wewenang baru yang diberikan oleh undang-undang ya. Jadi diberikan langsung oleh undang-undang ya. Penerima wewenang diberikan langsung kepada undang-undang, itu atribusi ya. Pemberian wewenang diberikan langsung oleh undang-undang. Murni dari undang-undang ya. Seperti tugas bupati, kemudian tugas presiden dan sebagainya itu ya. Itu di dalam peraturan perundang-undangan ya. Itu jelas ya, diberikan wewenangnya yang tertera di dalam undang-undang. Kemudian delegasi. Delegasi itu adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain. Jadi delegasi di sini artinya perolehan kewenangan yang sudah ada. Jadi delegasi ya itu ada ya, sebelumnya sudah ada atribusi terlebih dahulu ya. Karena delegasi tidak menciptakan wewenang yang baru, tetapi hanya pelimpahan kewenangan yang sudah ada. Dan delegasi di sini hubungannya setara ya. Dari satu organ pemerintah kepada organ pemerintahan yang lain ya, delegasi ya. Misalnya bupati umroh ya melaksanakan umroh, maka mendelegasikan wewenangnya kepada wakil bupati ya untuk menjalankan kewenangan itu ya. Kemudian seperti pemerintah pusat ya yang memberikan pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah. Tuh. Jadi sifatnya di sini koordinasi. Organ pemerintah ya, itu hubungannya setara, sifatnya koordinasi dan berdasarkan pada undang-undang ya. Jadi delegasi ini diatur oleh undang-undang ya. Kalau mandat itu terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangan dijalankan oleh organ lain atas namanya. Jadi di sini hubungannya itu atasan bawahan ya. Jadi hierarki. Jadi seperti misalnya bupati memerintah kepada kepala badan keuangan daerah untuk memberikan honor kepada tenaga kerja lepas harian di kabupaten ya, misalnya yang tukang nyapu jalan dan sebagainya itu. Nah, tetapi yang bertanggung jawab ya tetap bupati ya. Jadi tanggung jawabnya tidak boleh dilimpahkan kepada yang menerima mandat. Kalau delegasi tadi yang tanggung jawab itu yang menerima delegasi tadi, karena ada pelimpahan tanggung jawab. Tapi kalau mandat itu tidak ada pelimpahan tanggung jawab. Jadi yang bertanggung jawab adalah yang menerima wewenangnya ya bupati tadi yang menerima wewenang pada awalnya, karena mandat di sini tidak ada pelimpahan kewenangan, yang hanya ada hanyalah perintah saja untuk menjalankan wewenang, tetapi yang bertanggung jawab tetap ya, yang memberikan mandat. Dalam kajian hukum administrasi negara ya, tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Maka setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintah tertentu tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan ya. Jadi setiap kewenangan tadi itu selalu ada pertanggungjawaban dan bentuk laporan pertanggungjawabannya. Kemudian ada juga dari beberapa
pendapat ya, seperti Steinberg itu menyatakan bahwasanya tadi berbeda kalau sumber kewenangan menurut H.D. Van Wijk ya, itu ada 3, atribusi, delegasi, dan mandat. Kalau menurut Steinberg itu cuma 2, yaitu atribusi dan delegasi. Karena mandat dianggap ya bukan sumber kewenangan karena tidak ada pelimpahan kewenangan ya. Jadi yang hanya adalah perintah. Jadi di sini perbedaannya pendapat. Kemudian ini perbedaan antara delegasi dan mandat. Kalau delegasi itu pelimpahan kewenangan, kalau mandat itu perintah untuk melaksanakan ya. Jadi sekedar perintah untuk melaksanakan saja, tidak ada pelimpahan kewenangan ya. Kemudian yang kedua, delegasi kewenangan tidak dapat dijalankan secara insidental oleh organ yang memiliki wewenang asli. Kalau mandat itu kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh mandat ya. Kalau delegasi terjadi peralihan tanggung jawabnya ya. Jadi ada peralihan tanggung jawab jika terjadi kesalahan di dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, maka kalau yang delegasi itu yang bertanggung jawab adalah penerima delegasi. Sedangkan kalau mandat itu tidak terjadi peralihan tanggung jawab. Jadi jika terjadi kesalahan di dalam pelaksanaan kewenangan itu, yang bertanggung jawab tetap mandat. Yang bertanggung jawab tetap yang penerima, yang pemberi mandat. Ya. Jadi bukan penerima mandatnya, tetapi pemberi mandatnya yang bertanggung jawab. Tetap yang punya kewenangan yang bertanggung jawab. Kemudian delegasi itu harus berdasarkan pada undang-undang. Jadi sudah diatur di dalam perundang-undangan. Kalau tidak diatur di dalam perundang-undangan juga tidak bisa ya terjadi pendelegasian itu ya. Kemudian kalau mandat tidak harus berdasarkan pada undang-undang ya. Karena ini sifatnya bisa dilakukan sewaktu-waktu ya. Dan tetap yang bertanggung jawab adalah yang penerima wewenang aslinya ya. Jadi penerima mandat tidak bertanggung jawab. Kemudian delegasi itu harus tertulis ya, karena ada laporan pertanggungjawabannya ya. Kemudian kalau mandat itu dapat tertulis juga dapat pula secara lisan ya. Itu. Kemudian sifat wewenang pemerintah ya. Jadi wewenang pemerintah itu bersifat terikat ya. Jadi itu terjadi apabila peraturan dasarnya itu menentukan ya kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan ya. Dan peraturan dasarnya juga sedikit banyak menentukan isi dari keputusan yang harus diambil. Jadi wewenang pemerintah yang terikat ya. Jadi peraturan dasarnya itu menentukan isi keputusan yang diambil atau tindakan yang diambil oleh pemerintah ya. Kemudian wewenang fakultatif ya. Ini tidak wajib menerapkan wewenangnya atau masih ada pilihan. Ada pilihan tindakan. Jadi sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan dasarnya. Ya. Kemudian wewenang bebas itu. Jadi di sini ketika peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada pejabat ya atau tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya ya. Jadi meskipun pemerintah itu memiliki kewenangan bebas, namun di dalam negara hukum pada dasarnya tidak terdapat kebebasan dalam arti seluas-luasnya dan kebebasan tanpa batas, sebab prinsip penggunaan wewenang harus disertai pertanggungjawaban hukum ya. Pertanggungjawaban hukum di sini seperti tadi bahwasanya ada tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah diatur, kemudian harus sesuai dengan kewenangannya yang diberikan ya. Kemudian juga
norma-normanya, moral-moral, norma-norma ya, sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik ya. Jadi orientasinya tetap pada kepentingan umum. Jadi tindakan hukum pemerintah ini ya, poin terakhir, tindakan pemerintah. Yang dimaksud dengan tindakan hukum pemerintah ya. Jadi tindakan pemerintah itu ada yang tindakan nyata ya, maupun tindakan hukum ya. Kalau tindakan nyata itu tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat hukum. Sedangkan kalau tindakan hukum itu tindakan yang sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum. Kalau tindakan hukum pemerintah itu sendiri merupakan tindakan yang dilakukan organisasi pemerintahan dan membawa akibat pada hubungan hukum atau keadaan hukum yang ada. Tindakan organisasi tersebut ya tidak boleh mengandung cacat seperti kekhilafan, penipuan, paksaan dan lain-lain yang menyebabkan akibat hukum yang tidak sah. Jadi jika ada kekhilafan, penipuan, paksaan di dalam tindakan pemerintah ya, itu bisa diproses dalam peradilan ya. Konsekuensinya batal demi hukum dan jika itu tindakan itu berupa seperti penipuan yang merugikan banyak pihak, merugikan masyarakat, itu juga bisa diproses di dalam peradilan pidana ya. Dan sanksinya ya tidak hanya batal demi hukum, tetapi yang melakukan tindakan itu sendiri bisa disanksi pidana. Kemudian unsur-unsur tindakan hukum pemerintah itu ada syarat-syarat unsur-unsurnya, yaitu perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah ya. Jadi tindakan pemerintah yang harus dilakukan oleh aparat pemerintah ya. Kemudian yang kedua, dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah ya, sesuai wewenang yang sudah diberikan di dalam undang-undang tadi. Kemudian yang ketiga, menimbulkan akibat hukum ya. Kemudian yang keempat, fungsinya, tujuannya untuk pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. Jadi tindakan pemerintah itu sendiri itu ya, itu harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan ya. Jadi wewenang yang diberikan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan ya. Jika tidak memiliki kewenangan yang diberikan pada peraturan perundang-undangan, maka itu juga keliru ya. Misalnya bupati di Kabupaten A ya memerintah di Kabupaten B, nah itu kan keliru ya. Jadi tidak dibenarkan dan batal demi hukum. Kemudian misalnya ya tidak memiliki kewenangan dari segi waktu ya. Jadi sebelum dilantik ya itu sudah memberikan kewenangan dan melakukan tindakan ya, itu juga keliru ya, karena belum resmi menjadi aparat pemerintah ya. Kemudian jadi juga pemerintah juga bisa tidak berwenang dari segi materi ya. Misalnya kewenangan gubernur ya dijalankan oleh kepala desa misalnya ya, itu. Jadi bukan hal dalam hal pendelegasian, tetapi misalnya gubernur harus melantik
melantik pejabat di tataran kepala dinas dari tingkat provinsi yang melakukan bupati atau wali kota, ya itu juga tidak dibenarkan, itu batal demi hukum, ya. Itu. Jadi unsur-unsur tindakan hukum pemerintah ini tadi harus dilakukan oleh aparat, menjalankan fungsi pemerintahan, menimbulkan akibat hukum, memelihara kepentingan negara, dan juga harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, ya. Ya. Jadi kewenangan itu diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Ya, kalau tidak diatur juga tidak bisa. Macam-macam tindakan hukum, ada tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat. Jadi tindakan hukum publik itu adalah tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan pada hukum publik, ya. Contohnya pemerintah memberikan bantuan subsidi kepada masyarakat, pemerintah itu melakukan pembangunan untuk masyarakat. Jadi fungsi dan kualitasnya itu sebagai pemerintah gitu ya. Kemudian tindakan hukum privat itu adalah tindakan hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum perdataan, ya. Jadi di sini pemerintah terlibat di dalam hukum perdata, ya. Jadi pemerintah sendiri itu sebenarnya ada dua subjek, ya. Yang pertama subjek sebagai pejabat atau pejabat pemerintah, yang kedua adalah subjek sebagai badan hukum itu sendiri, ya. Terkait dengan tindakan hukum privat ini berarti berkenaan dengan hukum privat, yaitu hukum perdata. Pemerintah bisa bertindak sebagai badan hukum sendiri saat memang melakukan tindakan-tindakan yang itu diatur di dalam hukum perdata, misalnya jual beli, sewa menyewa, utang piutang kepada pihak ketiga yaitu swasta, ya. Jadi di sini tidak tunduk pada hukum publik, tetapi tunduk pada hukum privat. Misalnya pemerintah kabupaten membeli mobil dinas baru. Jadi pembelian mobil dinas ini, ya, ini kan membeli kepada pihak swasta, misalnya kepada Toyota atau kepada Daihatsu misalnya, ya seperti itu. Ya. Jual belinya ya antar pemerintah di sini sebagai badan hukum di sini. Ya jual belinya tetap berdasarkan pada hukum perdata. Jadi itu tadi cara menentukan apakah tindakan pemerintah diatur oleh hukum privat atau hukum publik. Jadi dilihat dari kedudukannya pemerintah dalam menjalankan kualitasnya, apakah sebagai pemerintah, ya. Kalau sebagai pemerintah maka hukum publiklah yang berlaku. Jika pemerintah sebagai badan hukum, ya, maka hukum privatlah yang berlaku, ya. Jika kualitasnya pemerintah tidak dalam kualitas pemerintah, ya, tetapi melaksanakan tadi, ya, kegiatan kayak jual beli, sewa menyewa, ya, seperti itu. Kemudian karakteristik tindakan hukum pemerintah, ya. Karakteristik tindakan hukum pemerintah di sini adalah bahwasanya tindakan hukum pemerintah itu bersifat sepihak, ya. Bersifat sepihak. Sepihak pada dasarnya tergantung pada wewenang sepihak dari pemerintah itu sendiri. Jadi pemerintah yang menentukan apakah tindakan itu diambil, dipilih atau tidak, itu, ya, itu sepihak. Bukan dari hasil persetujuan dengan pihak yang lain yang dikenai oleh tindakan hukum tertentu, hukum tersebut, ya. Kalaupun ada persetujuan dari yang dikenai tindakan hukum itu, hanya menyangkut cara merealisasikan tindakan hukum itu, ya. Jadi tidak menentukan tindakannya. Jadi hanya menentukan cara merealisasikannya. Misalnya pengosongan lahan trotoar jalan, ya, dari PKL, ya. Itu keputusan tetap ada di dalam sepihak oleh pemerintah, ya. Tetapi bagaimana pelaksanaannya itu bisa dirembuk dengan PKL-nya, ya. Kemudian yang kedua, tindakan hukum pemerintah berdasarkan pada asas legalitas, ya. Jadi itu tadi tetap berdasarkan pada asas legalitas, berdasarkan wewenang yang sudah diatur di dalam undang-undang, ya. Tidak bisa kalau tanpa wewenang tadi, ya, seperti yang saya ungkapkan tadi, ya. Maka bisa batal demi hukum kalau tidak memiliki kewenangan itu.
Itu yang bisa saya sampaikan, ya. Terima kasih atas partisipasinya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.